Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini teman-teman saya akan kembali membahas salah satu kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena di video-video sebelumnya saya sudah pernah bahas jangan sampai melakukan perbuatan yang di luar akal sehat. Jangan sampai melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan akibat telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Tetapi hal ini kembali terjadi karena mungkin masih banyak di luar sana orang-orang yang tidak paham, tidak tahu bagaimana caranya mengatasi ketika diteror oleh debt collector pinjaman online, bagaimana caranya ketika telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online agar tidak melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin baru menemukan video ini, tolonglah dibantu, di-share video ini agar banyak teman-teman di luar sana yang tidak tahu bagaimana ketika diteror oleh desa pinjol, agar mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar akal sehat. Seperti yang akan kita bahas kali ini, yaitu salah satu kejadian yang kembali terjadi di wilayah timur sana, di mana ada salah satu anak muda yang berusia 23 tahun, mengakhiri hidup diduga karena diteror oleh debt collector pinjaman online. Dan menurut informasi, beliau ini merupakan salah satu orang yang suka main game online dan juga terlibat meminjam uang di aplikasi pinjaman online, sehingga ketika dia telat bayar di aplikasi pinjaman online tersebut tidak kuat mental dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara sudah ditemukan di dapur rumahnya dalam posisi menggantung. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini belum tahu bagaimana caranya mengatasi ketika diteror desa pinjol, bagaimana menghadapi ketika telat bayar dan gagal bayar agar mental kita kuat dan jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu di mana ada pemuda yang mengakhiri hidup karena diteror pinjol. Sebaiknya kalian cobalah menonton video-video dari media sosial yang mengedukasi kalian. Tapi hati-hati kalian jangan sampai terjebak, karena saat ini banyak sekali penipuan-penipuan yang seolah-olah awalnya mengedukasi tetapi ujung-ujungnya menawarkan sebagai joki pinjol. Menawarkan akan melunasi hutangnya dengan cara meminjam di pinjol ilegal. Ini tidak boleh dilakukan dan tidak boleh terjadi. Jadi sebaiknya tetap berhati-hati buat teman-teman yang mungkin ada orang yang menawarkan edukasi tapi ujung-ujungnya akan menjerumuskan kalian ke dalam hutang yang semakin besar. Banyak sekali oknum penipuan yang mengatasnamakan seolah-olah dia itu dewa penolong, padahal sebenarnya dia itu ingin menjerumuskan kalian, ingin menipu kalian di saat kepanikan kalian yang mungkin karena terus-terusan setiap hari diteror, dicaci maki, dihina-hina oleh debt collector pinjaman online. Jadi sebaiknya dari awal bagaimana kalian seharusnya bersikap ketika diteror oleh desa pinjol. Yang harus kalian lakukan adalah abaikan semua itu dan jangan pernah meresponnya, lalu kalian segera ganti kartu dan reset HP ke setelan pabrik. Setelah itu lupakan semuanya dan kalian bisa fokus dengan aktivitas kalian sehari-hari. Jangan sampai terganggu lagi dengan semua penagihan-penagihan dari desa pinjaman online. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini belum menemukan video-video tutorial atau video-video edukasi dari konten kreator di YouTube yang mengedukasi kalian agar menjauhi pinjaman online, silakan kalian bisa cari banyak sekali konten kreator yang mengedukasi agar kalian bisa terbebas dari perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Dan semoga hal ini tidak terulang kembali, walaupun beberapa video sebelumnya saya sudah pernah bilang semoga ini tidak terulang, semoga ini tidak terjadi lagi. Tapi pada faktanya ketika ada orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya, tidak bisa menguasai semua keadaan yang mungkin itu menurut mereka itu sebuah ketakutan yang sangat luar biasa ketika diteror oleh desa pinjaman online, padahal itu hanyalah sebuah kejadian yang biasa-biasa saja. Yang namanya telat bayar dan gagal bayar itu tidak ada yang berat, asal kita bisa mengkondisikan pikiran kita dan bisa untuk mengatasi semua teror tersebut. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, kuncinya adalah kalian tetap semangat, tetap santai, sikapi semua teror dan penagihan dari desa pinjol tersebut ibarat butiran debu yang akan hilang tertiup angin. Dan suatu saat nanti kalian bisa kembali hidup normal dan tidak akan pernah lagi diteror oleh desa pinjaman online apabila kalian bisa melewati semua ini dengan baik-baik saja. Dan agar kalian bisa lebih tenang, lebih rileks, sebaiknya kalian selalu meminta pertolongan sama Allah, meminta bantuan sama Allah, mendekatkan diri sama Allah dan beribadah dengan sungguh-sungguh sama Allah,
agar kalian diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera melepaskan diri dari jeratan utang pinjaman online ini. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.